Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eh, pagi, sore, siang, kawan-kawan. Ya, saya lupa kalau ini adalah direcord untuk YouTube ya. Ya, terima kasih sudah menonton video ini gitu. Jadi pada hari ini kawan-kawan, saya ingin menjelaskan sedikit, ingin sharing sedikit tentang eh, persoalan tentang bagaimana cara melakukan submisi pada jurnal nasional, terus kemudian berkaitan tentang beberapa hal tentang bagaimana menulis dan mempersiapkan jurnal agar kemudian bisa diterima di berbagai macam jurnal Sinta gitu ya. Yang saya bayangkan bahwa mungkin teman-teman yang berada di level master gitu, magister ada kewajiban untuk menulis itu gitu, terutama yang kemudian ingin melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Untuk yang satu misalnya eh, ingin melanjutkan ke bidang akademik, jadi dosen dan lain sebagainya, dan itu kan juga membutuhkan sebuah publikasi gitu ya, untuk kemudian meningkatkan pamor dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya pada hari ini ingin sharing sedikit berdasarkan dari pengalaman saya, berapa tahun ya, sekitar 4 tahun, ya sekitar 4 tahun untuk memegang jurnal media komunikasi punyanya Departemen Komunikasi UNER, sekarang Sinta 5 gitu ya, masih Sinta 5, saya harapkan bisa naik lagi gitu. Yang berdasarkan juga dari pengalaman saya melakukan proses editoring, ya jadi editor, terus kemudian jadi proses review, sehingga nanti kawan-kawan bisa belajar banyak, saya harapkan, dan bisa mempersiapkan artikelnya itu menjadi sebuah manuskrip yang memang nanti eh, mudah diterima dan mudah accept gitu, publish di berbagai macam jurnal yang diinginkan gitu. Untuk materinya, sebenarnya nanti kita apa namanya tidak usah sangat kaku terstruktur gitu ya kawan-kawan, karena ini juga sifatnya saya lebih ke sharing sih gitu. Saya harapkan nanti teman-teman bisa melakukan eksplorasi sendiri. Nanti akan ada 5 materi gitu ya. Yang pertama nanti akan menjelaskan sedikit tentang sistem Sinta gitu, selaku sebuah apa ya, sistem yang kemudian em, menilai dan memastikan bahwa kualitas apa temuan publikasi ilmiah di Indonesia itu memang memenuhi standar akademik global. Itu disebut dengan Sinta, itu pemerintah yang nanti akan menjadi pusat dari perputaran Bapak Ibu dalam mencari jurnal. Kemudian kita yang berdua akan masuk ke kita yang kedua akan masuk ke OJS atau Online Journal System. Itu adalah platform jurnal yang kemudian banyak digunakan di Indonesia. Sekarang sistemnya sudah menggunakan UJS 3, jadi mohon nanti saya akan mengulik sedikit gitu dari milik jurnal Medcom dan beberapa jurnal lain. Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan jurnal yang kemudian ingin disasar apa, nanti kemudian bisa sama-sama nanti kita akan bisa kulik secara mandiri, monggo nanti di komputer atau di laptop yang ada di rumah. Kemudian yang berikutnya adalah tentang submisi jurnal, jadi tentang bagaimana sih cara subsisinya. Saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak soal bagaimana konten ya Bapak Ibu ya, tentang kedalaman riset dan lain sebagainya. Saya pikir itu sudah menjadi apa ya, kewajiban Bapak Ibu untuk kemudian bisa memenuhi itu semua gitu. Jadi yang akan dijelaskan di sini adalah hal yang sifatnya sangat praktikal tentang bagaimana soal bagaimana caranya seperti apa, terus kemudian apa yang harus dipersiapkan, sistemnya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian saya akan masuk ke proses review. Saya pikir itu penting untuk melihat sebenarnya apa sih ketika jurnal kita dimasukkan, atau sorry, artikel kita dimasukkan ke dalam satu jurnal tertentu, yang menjadi bahan pertimbangan itu apa gitu ya. Saya selaku editor nanti akan menjelaskan beberapa hal setidaknya dari sudut pandang Medcom yang tentu saja nanti akan semakin nanti jurnal itu semakin tinggi Bapak Ibu, maka standarnya juga akan semakin tinggi. Tapi dengan semakin tinggi itu, apabila Bapak Ibu bisa mencapai yang level yang tinggi itu tentu saja akan sangat berpengaruh pada ya reputasi akademik lah ya gitu dari Bapak Ibu. Saya bayangkan untuk kemudian dipublish di jurnal Sinta 5 gitu ya, itu akan sangat berbeda dengan apabila nanti Bapak Ibu publish dengan di jurnal yang mungkin Sinta 2 gitu ya. Apalagi nanti kalau sudah di bagian akhir nanti kita akan belajar sedikit tentang jurnal internasional. Pertama, mungkin ada yang belum memahami sepenuhnya tentang apa yang dimaksud dengan Scopus dan lain sebagainya. Itu akan saya jelaskan sedikit. Itu jadi monggo nanti apa diperhatikan. Apabila nanti ada pertanyaan seputar ini mungkin bisa disampaikan pada saya saja gitu, Japri mungkin bisa, atau mungkin
apa namanya di YouTube sini juga kalau misalnya saya ada waktu bisa saya jawab nanti gitu. Oke, langsung saja. Oke, Bapak Ibu, eh, yang pertama saya pikir mungkin Bapak Ibu harus familiar dulu dengan apa yang dimaksud dengan Sinta gitu. Jadi silakan Bapak Ibu membuka Sinta ya, membuka Sinta. Sinta ini adalah Science and Technology. Saya juga agak lupa singkatannya. Ini adalah bagian dari apa? Bagian penting dari Kemendikbud, ya, di mana Sinta ini adalah sistem yang, waduh nggak bisa dibuka, yang kemudian itu menggawangi ya jurnal nasional yang ada di Indonesia. Sinta menjadi tempat untuk kemudian mengumpulkan semua jurnal yang ada gitu, apa namanya, yang bisa dikumpulkan dalam satu bidang tertentu nih, misalnya Sinta gitu ya. eh Sehingga Bapak Ibu seharusnya sebagai seorang peneliti eh, harus memiliki akun di sini. Jadi harus semua akademisi, semua mahasiswa S2 seharusnya gitu sudah memiliki akun di Sinta. Caranya bagaimana? Tinggal login saja Bapak Ibu, silakan membuat akun sendiri. Nanti afiliasinya tentu akan berdasarkan kampus yang Bapak Ibu tempati gitu. Seandainya nanti kemudian ya berpindah, diterima menjadi dosen di lokasi yang lain, nanti bisa langsung dipindah gitu saja sih. Tapi seharusnya Sinta ini apa namanya? Nanti kalau Bapak Ibu menjadi dosen itu akan otomatis link dengan sister dan ya BKD dan lain sebagainya. Saya pikir itu akan nanti menjadi makanan keseharian Bapak Ibu sekalian yang menjadi dosen. Gitu. Anyway, Sinta ini akan menjadi website yang mungkin akan sering Bapak Ibu kunjungi gitu karena di sini nanti akan menjadi sumber informasi dari jurnal-jurnal yang akan Bapak Ibu sasar gitu. Em, Bapak Ibu bisa mencari em, peneliti dari berbagai wilayah di Indonesia gitu ya di author gini. Em, Author ini berarti adalah para peneliti yang itu biasanya di ranking. Rankingnya berdasarkan apa? Tentu saja dari berdasarkan ini ada Scopus H-Index-nya dari WOS, World of Science, Google Scholar H-Index gitu, dan lain sebagainya. Ini Bapak Asep Bayudani, ini dari Teknik Kimia UPI kalau nggak salah ya. Ya betul. Ini beliau ini yang mungkin paling paling hebat lah ya gitu ya dari ini karena dia termasuk yang paling tinggi gitu. Tapi ini bergantung bisa Anda pisahkan berdasarkan dari em, apa namanya itu subjeknya. Jadi misalnya komunikasi, teknik, HI dan lain sebagainya itu bisa gitu. Nah, ini nanti Sinta ini sebenarnya akan menjadi kayak semacam apa ya Bapak Ibu ya, ini kayak etalase sih gitu ya, yang akan menunjukkan em, pencapaian dari akademisi berdasarkan dari publikasinya. Intinya semacam itu. Em, dan itu biasanya akan diambil datanya untuk dimasukkan sebagai dasar ranking universitas dan lain sebagainya. But anyway, itu tentang reputasi, saya pikir itu di luar apa namanya minat Bapak Ibu sekalian gitu ya, itu mungkin yang sudah jadi dosen. Tapi nanti yang paling penting adalah Bapak Ibu adalah Sinta adalah tempat untuk mencari jurnal yang Anda tuju, titik gitu. Ini tempat untuk mencari jurnal yang Anda tuju. Caranya seperti apa? Nah, Anda silakan bisa mengklik subjects gitu ya. Mungkin internet saya yang agak lemot gitu, jadi mohon ditunggu. Nah, oke di sini Bapak Ibu ini bisa kelihatan ya, eh, setelah dikumpulkan berdasarkan dari topik gitu. Let's say misalnya eh atau jurnal ya, bentar. Kalau misalnya jurnal, tunggu. Oke, jurnal, misalnya kita subjek dulu, communication ya. Misalnya communication. Oh, ini ada communication. Nah, kalau misalnya di sebagian subjek ini kita kalau pengen melihat misalnya author yang ingin Bapak Ibu kabari atau ingin menjalin kerjasama. Sebenarnya menjalin kerjasama sebenarnya juga mudah Bapak Ibu karena kemudian ya bisa langsung ketahuan di sini gitu ya. Misalnya mau communication science gitu ya atau mau marketing communication atau mau siapa itu langsung bisa ketemu. Jadi langsung bisa nyambung dengan orang-orangnya seperti apa gitu ya. Ini adalah kalau misalnya Bapak Ibu ingin menjalin kerjasama, mengontak
orang-orang yang kemudian berasal dari berbagai macam apa namanya universitas itu sebenarnya sangat mudah. Dan ini tidak hanya kemudian communication secara umum saja, misalnya saya studinya tentang political communication, ini langsung bisa ketahuan. Gitu. Misalnya Bapak Ibu punya fokus di sana gitu ya. Communication misalnya. Ya itu ada political communication. Seharusnya Bu Ida ada di sini gitu ya, dan Pak Henry gitu. Oke, itu soal apa namanya kalau ingin mencari em, sosok-sosok yang kemudian berada di bidang komunikasi gitu, sehingga kemudian Bapak Ibu bisa misalnya ingin menjalin atau menginisiasi kerjasama, misalnya atau ingin apa ada hal yang ingin ditanyakan, biasanya kalau dalam riset terus kemudian butuh apa expert gitu, Bapak Ibu bisa bertanya dengan orang-orang ini, atau mungkin ada riset yang kemudian harus dilakukan di wilayah mana, Anda bisa berhubungan dengan orang tersebut untuk kemudian menjalin kerjasama. Oke, itu soal subjek dan author ya. Terus kemudian kita masuk ke bagian journals. Ini, nah jurnal ini, nah ini Bapak Ibu, ini adalah list dari jurnal-jurnal gitu ya. Jadi eh, misalnya ini juga bisa. Jadi ini adalah jurnal yang ingin dituju. Total di Indonesia ternyata ada 10.000 sekitar 10.500 jurnal Bapak Ibu dari berbagai macam apa bidang. Ya, misalnya, nah kita sebagai orang yang kemudian di bidang komunikasi, tapi tentu saja tidak dari komunikasi ya. Kemudian yang di Medcom itu saya pikir berbagai macam gitu. Tapi let's say misalnya Bapak Ibu ingin fokusnya nanti kan di bidang komunikasi gitu ya. Nah itu nanti bisa langsung aja dimasukkan di sini gitu. Communication. Nah, ada banyak. Ada apa? Komit, ada oh ini komit ini communication and information ya. Nih Islamic Communication Journal. Ini dari punyanya ini misalnya harus dibedakan ya Bapak Ibu, soalnya ada Com IT gitu ya, Com IT itu yang berarti komunikasi yang dalam konteks ilmu informasi gitu ya. Jadi silakan dilihat saja gitu. Nah, misalnya gini, informasinya misalnya Islamic Communication Journal. Ini punyanya dari eh ini siapa ya ini publishernya ya. Tapi yang jelas di sini informasinya sudah langsung lengkap. Bapak Ibu bisa langsung membuka ya. Jadi misalnya websitenya langsung aja bisa dikunjungi gitu. Terus di sini sudah kelihatan apa namanya ranknya gitu. Dia Sinta 2. Em, jadi kalau misalnya untuk Sinta itu kan ada perankingan ya Bapak Ibu ya, ada perankingan untuk menilai kualitas dari jurnal. Kualitas jurnal dinilai dari apanya? Tentu saja dari kualitas artikel yang kemudian dipublikasi, dari ketetatan review. Itu semakin ketat reviewnya, semakin bagus kualitasnya, maka otomatis ranking dari apa namanya itu ranking dari artikelnya, sorry dari jurnalnya itu akan semakin tinggi. Sejauh ini ada 1 sampai 6 dengan satu itu yang paling tinggi. Satu itu biasanya equal dengan kalau misalnya di internasional itu Scopus 4. Biasanya, tapi kemudian untuk proses tentang apa apa namanya ya penyamarataannya itu mungkin bisa berbeda per bidang gitu. Jadi ini ada Islamic Communication Journal ini Jurnal Komunikasi Indonesia dari UI. Oh bukan, sorry maaf. Iya kan ya? Bukan. Oh ini, sorry mohon maaf. Islamic Communication Journal. Oh, Scopus 5 dia, DOAJ. Ini punya siapa sih ini? Oh, Wali Songo, Bapak Ibu, gitu ya. Nah, gitu. Jadi, Sinta, oh dia Sinta 2 ya, betul, Sinta 2. Itu, ini salah satu sudah cukup terkenal, Bapak Ibu, Islamic Communication Journal ini. Sehingga nanti kalau misalnya Bapak Ibu misalnya ingin menulis seputar tentang konteks yang berkenaan tentang Islam, gitu ya, itu mungkin bisa menawarkan di sini, gitu. Itu dari contohnya ya, dan misalnya Bapak Ibu menyesuaikan dengan macam-macam ya, dari Journal Communication, Darussalam Gontor, ini masing-masing punya akreditasinya gitu ya, ada Communication Society, oke, sebentar, kadang bisa beda-beda soalnya gitu ya, yang dimaksud dengan communication itu.
Bentar. Mm, 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 mm. Atau communications ya ada S-nya. Ya, ya kurang lebih seperti itulah Bapak Ibu ya. Nanti silakan bisa dicari sendiri gitu. Uh, Index citation per year. Filternya udah sana. Oh, ini juga Anda bisa lihat ini juga gitu ya. Filter subjek areanya misalnya humanities and social ya. Terus kemudian mau Sinta berapa gitu. Apa mau yang Scopus saja gitu ya. Misalnya Bapak Ibu pengen mencari yang sudah nggak pede lah, misalnya Sinta 5 aja gitu misalnya. Filter jurnal. Di filter, nah, masih proses gitu. Jadi jangan jangan akan jauh lebih mudah sebenarnya gitu ya. Itu akan ketahuan ini. Sinta 5 tuh jurnal de facto Balikpapan. Nah ini jurnal-jurnal soal eh, dari communication dulu. Communication. Atau komunikasi gitu ya. Oh, sini. Biasanya memang agak lama ya Bapak Ibu karena apa dari Sintanya sendiri banyak diakses dari berbagai macam tempat, kemudian servernya cuma satu. Anyway, itu ya seputar tentang Sinta. Nah, tentu saja Bapak Ibu harus menyesuaikan sendiri ya dengan kapabilitas dan keyakinan dari Bapak Ibu. Artinya begini, em, kalau misalnya memang percaya diri gitu ya, memang ada cuma ada ini komunikasi Hindu ada cuma dua. eh Kalau misalnya Bapak Ibu memang percaya diri dan kemudian yakin bahwa tulisannya itu sudah memenuhi standar riset yang bagus gitu ya, memang kemudian risetnya itu riset yang bagus kan juga Bapak Ibu kan sebenarnya sudah paham ya, artinya secara skop itu kemudian memang misalnya nggak cuma risetnya kuantitatif, tapi kemudian skopnya cuma 100 responden gitu, itu ya wis sudah sangat dipertanyakan gitu ya. Misalnya gitu kan kita butuh kalau misalnya semakin risetnya semakin apa kualitas riset semakin tinggi, maka misalnya skopnya juga harus semakin luas gitu ya. Atau kemudian dari tingkat analisisnya kalau kualitatif Bapak Ibu lebih mendalam gitu ya, tidak hanya sifatnya cuma permukaan gitu. Maka monggo untuk berani memasukkannya ke dalam jurnal-jurnal yang kemudian dianggap itu eh, memiliki nilai tinggi gitu. Jadi Sinta 2 Kak. Atas Sinta 2, Sinta 3, Sinta 2 atau bahkan Sinta 1 gitu. Tapi harus saya sampaikan bahwa semakin tinggi itu maka akan semakin susah dan gitu ya dan setiap tahun itu mereka hanya menerima itu jumlahnya sedikit gitu ya. Jadi itu memang menulis jurnal itu memang ini ya Bapak Ibu ya, eh, apa istilahnya ya, harus sabar-sabaran gitu. Karena sejujurnya saya sebagai seorang editor jurnal juga merasa bahwa jumlah influx dari yang masuk itu sudah begitu banyak gitu ya. Sharing saja Bapak Ibu, jurnal Medcom itu kan cuman Sinta 5 ya. Untuk satu kali terbitan, saya itu setiap kali terbitan itu yang masuk artikel itu sudah sampai 55. Sementara yang diterbitkan setiap terbitan itu cuma 5. Berarti saya harus kemudian bisa menggugurkan itu berapa? Sekitar 50. Itu. Dan prosesnya setiap dalam 1 tahun itu harus kemudian di review itu pada waktu tertentu saja. Tidak bisa kemudian masuk terus nge-review karena jumlah dari yang menghandle itu praktikal itu cuma saya. Kalau misalnya di jurnal Medcom, kalau misalnya di jurnal lain mungkin jauh lebih banyak timnya ya gitu. Dan itu sebenarnya seperti saya itu juga banyak gitu ya para para pelaku-pelaku editorial jurnal seperti itu. Jadi mohon untuk kemudian memikirkan baik-baik stand yang diinginkan yang mana. Kemudian yang paling juga yang jadi bahan pertimbangan paling penting gitu ya ketika kemudian ingin memasukkan dan memilih jurnal di Sinta itu adalah soal dana gitu. Ada yang disebut dengan APC atau apa ya dengan ininya APC itu kayak publikasi cost ya. Ani saya lupa tapi PC-nya itu publication cost gitu. Jadi kayak semacam biaya penerbitan. Biaya penerbitan ini dibebankan apabila artikel manuskrip Bapak Ibu itu kemudian sudah di-accept. Artinya sudah memenuhi review yang nyatakan masuk.
atau kemudian setelah review, kemudian ada banyak hal yang harus direview, Anda review, sorry, Anda revisi, terus kemudian setujui, nah, kemudian Anda disuruh membayar gitu. Kalau misalnya Sinta 3 dan Sinta ke bawah, Sinta 3, 4, 5 gitu ya, itu kemungkinan besar angkanya 500 sampai gratis. 4 sampai 5 itu hampir pasti gratis. Gitu. Tapi kalau Sinta 1, 2 itu Bapak Ibu minimal 1.200.000-an gitu ya, sekitar itu 1.500.000. Beberapa itu kemudian mintanya dalam bentuk dolar gitu ya, $100 gitu juga ada. Jadi menurut apa namanya tingkat fluktuasi kurs gitu. Jadi seperti itu. Jadi mohon kemudian dipikirkan baik-baik itu ya. Em, dan itu juga harus paham posisi Bapak Ibu. Ini saya berdasarkan dari pengalaman seorang apa editor ya. Jadi em, yang bikin bikin gregetan tuh gini, sudah artikelnya itu ya nggak seberapa bagus ya, mohon maaf ya. Tapi kemudian itu dan sudah tidak berapa bagus, memasukkan di jurnal yang gratis, terus kemudian minta untuk segera diterbitkan. Gitu loh, ini gimana? Gitu. Nah, itu akan kita bahas di berikutnya. Oke. Oke, ini tentang Sinta Bapak Ibu. Habis ini saya akan mencoba masuk ke dalam apa yang disebut dengan OJS dan bagaimana sistemnya itu bekerja sehingga Bapak Ibu mengerti bagaimana caranya dan mekanismenya untuk kemudian bisa memasukkan ke dalam sebuah jurnal. Oke. Ah, monggo Sintanya dibuka saja enggak apa-apa. Nah, ini Bapak Ibu ini adalah jurnal Medcom gitu ya. Ini jurnal Medcom apa namanya sebelumnya kita tidak punya, kemudian saya jadi dosen baru dan saya harus kemudian ya belajar tutorial otodidak dari awal gitu ya. Terus kemudian pada saat sudah menjadi untuk proses substansinya tentu saja ada Profida yang sangat apa membantu untuk menentukan beliau sangat berpengalaman ya untuk kemudian menjadi editor dan reviewer sehingga keputusan utama kalau misalnya di jurnal Medcom ini untuk menilai apakah kemudian artikel itu masuk apa tidak itu kan ada 2 kali review Bapak Ibu ya. Itu yang review pertama itu dilakukan pada syarat-syarat tertentu, misalnya kayak batas Turnitin, terus kemudian kayak ini memenuhi standar riset atau tidak dan sebagainya itu saya. Terus nanti ketika substansi itu sudah murni Profida. Jadi apa yang dikatakan Profida itu masuk, maka itu akan masuk. Kalau tidak, ya tidak. Itu. Jadi editorialnya ada saya dan ada beberapa lagi gitu ya. Kalau misalnya tidak sibuk akan kita minta tolong, tapi kebiasaannya ya yang bisa saja gitu. Intinya semacam itu. Jadi silakan dibuka Bapak Ibu e-jurnal UNER Medcom ini ya. Nah, gitu ya. Untuk jurnal Bapak Ibu itu ada beberapa hal yang perlu dan penting untuk Bapak Ibu apa ya, Bapak Ibu pahami betul gitu ya sebelum kemudian memilih jurnal. Nomor satu adalah em, jadi sebentar toh. Hmm, saya baca dulu ada biasanya ada tulisannya di sini. Oh enggak ada ya. Nah, biasanya di ini. Nomor satu dulu Bapak Ibu ketika kemudian Bapak Ibu ingin apa ya, pengen masukkan ke salah satu jurnal, jurnalnya sudah dipilih nih berdasarkan di Sinta tadi. Oh ya, ini misalnya saya pengen masukkan ke jurnal Medcom. Nomor satu dulu adalah Bapak Ibu harus membuka soal fokus dan skop. Kenapa? Fokus dan skop itu adalah batasan topik dan model riset yang diterima dalam jurnal. Saya ulangi ya, batasan topik dan model riset yang diterima dalam jurnal. Gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini harus dilihat dulu nomor satu yang penting adalah apa namanya jurnal itu Bapak Ibu itu biasanya yang paling penting itu ini loh, nih pernyataan ini. Dalam jurnal Medcom yang diterima itu adalah original papers, case study, dan empirical research. Jadi basically jurnalnya Medcom ini itu hanya menerima itu paper yang dihasilkan dari hasil riset gitu ya. Karena ada beberapa itu yang mengumpulkan, cukup banyak yang mengumpulkan dalam bentuk literatur review. Kami tidak menerima. Jadi ketika review pertama, ketika sudah langsung literature review, itu kan kelihatan ya, di metodenya tidak jelas metodenya apa, yang sudah langsung kemudian kami buang. Gitu. Begitu juga jurnal yang lain. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ketika mau
memasukkan ke jurnal tertentu, dicek dulu. Kalau Bapak Ibu produknya adalah literatur review, maka cari jurnal yang menerima literatur review. Bahkan ada juga misalnya jurnal itu yang khusus untuk menerima hasil riset Pengmas, itu juga ada. Pengabdian masyarakat gitu ya, itu juga ada gitu. Misalnya kayak Dharma Bakti Cendekia punyanya vokasi itu. Hanya ada yang kemudian hanya menerima kualitatif saja, itu juga ada. Yang menerima kuantitatif saja juga ada gitu. Dan berbagai macam hal yang lain. Jadi mohon untuk kemudian dicek dulu fokus and scope-nya. Apa yang kemudian bisa diterima atau tidak gitu ya. Secara umum itu yang itu adalah satu hal yang paling penting karena kemudian saya sebagai editor itu seringkali mengirim banyak yang mengirimkan tapi ternyata loh ini bukan artikel riset gitu ya, di metodenya nggak jelas ini dia pakai metode apa, kualitatif nggak ada, kuantitatif nggak ada, terus tiba-tiba langsung menjelaskan panjang gitu ya, ternyata literatur review gitu. Bukan berarti bahwa literatur review itu adalah hal yang kemudian itu salah dalam dunia pendidikan, tapi ya memang yang kemudian kita inginkan itu adalah kebaruan riset gitu. Kalau misalnya itu ya mohon diberikan kepada jurnal yang menerima literatur review, yang sayangnya mungkin hanya sedikit gitu. Nah, itu yang paling utama Bapak Ibu ya. Setelah itu nanti yang kemudian perlu kemudian dicek lagi Bapak Ibu adalah soal ini artikel processing charge APC gitu ya, bukan costing artikel. Nah kalau misalnya di punyanya em, Medcom itu free Bapak Ibu ya, publication charge free gitu, ini gratis. Jadi kalaupun misalnya diterima Bapak Ibu akan gratis, tapi ini sangat umum di jurnal-jurnal yang Sinta 56, 456 tuh mayoritas gratis gitu ya. Tapi misalnya kalau kita buka misalnya kayak jurnal punyanya ini punyanya Unpad gini, ini kalau nggak salah udah Sinta 2 gitu ya. Let's say misalnya Sinta betul Sinta 2, terus kemudian bayarnya di mana ya ini ya? Eh, deposit bentar. Biasanya saya itu kadang bingung ini kalau misalnya begini. Venue stream ada nggak ya di sini ya? Archiving, deposit, data sharing. Mm, mm, mm. Misalnya jurnal. Oh ini punya UI Bapak Ibu. Ini salah satu yang paling elit gitu ya di Indonesia gitu. Gratis kalau ini kayaknya. Oh bayar. Enggak. Ini bayarnya 1.700.000 Bapak Ibu. Nah, apa jurnalnya UI ini pada perubahan gitu ya. Jurnalnya UI itu ada perubahan. Sebelumnya mereka sangat-sangat apa ya selektif dalam satu kali terbitan hanya 5 gitu ya dan itu kualitasnya harus keren banget gitu sekarang jadi 10 tapi harus bahasa Inggris in English gitu artikelnya. Dan sebelumnya itu mereka itu karena bebas free ya jadi mereka tuh dengan lebih bebas untuk kemudian menentukan siapa yang masuk dan siapa yang enggak sekarang jadi bayar 1.700.000 gitu atau USD $85 gitu ya. Ya, jadi masing-masing punya itu silakan nanti dicek di processing charge gitu. Nah, ini juga penting Bapak Ibu gitu. Ini saya sampaikan ya. Eh, informasi itu loh sudah ada di website gitu. Kalau misalnya jenengan tanya gitu ya, pastikan hal-hal yang tidak ada di website. Anda tanya ke media apa namanya itu ke editornya gitu ya. Tuanya merindil gitu. Itu mesti males dibalas karena sudah ada informasinya, Anda nggak mau lihat. Itu artinya kan yang jadi editor kan juga kemudian kan ya apa punya ini ya punya pemikiran loh ini apa namanya katanya peneliti gitu tapi nggak bisa baca gitu ya itu sangat umum gitu itu sangat sering kali terjadi sehingga dipastikan dulu dicek dulu semua informasi seharusnya sudah ada di OJS di websitenya masing-masing gimana cara bukanya ya silakan aja dicari di ini apa di Sinta terus kemudian di bagian website gitu. Tuh, jadi silakan nanti dilihat ada 1.400.000 kalau ini kalau nggak salah 1.500.000 kayak gitu Bapak Ibu. Nah, apa saya sebenarnya punya list gitu ya. Saya sebagai editor punya list gitu. Jurnal satu Sinta 123 gitu ya. Seperti ini gitu. Nah, ini punya saya pribadi saya ini.
Jadi enak. Jadi kalau misalnya saya sudah pengen, misalnya ada artikel gitu ya, pengen masukkan kemana lah, kamu mau cinta berapa gitu. Tapi ini harusnya diupdate sih, saya nggak tahu gitu. Tapi kurang lebih nanti kan bisa apa cintanya nomor berapa ini, ada yang mundur, ada yang maju gitu. Ada yang baru, saya juga belum update gitu. Jadi misalnya mau Sinta 2 gitu, punya siapa? Oh, punyanya Atma Jaya. Websitenya bisa dibuka, kontaknya juga bisa dibuka. Ini ada juga yang gratis kok. Sinta 2 itu juga ada yang gratis. Tapi mayoritas tuh bayar. Ini sudah ini ada beberapa perubahan. Kayak UI ini jelas bayar nih sekarang, 700. Aspikom ini 2 juta. Gitu-gitu. Tapi kalau yang ini itu no charge atau bayarnya cuma 200.000, 300.000, ter, apa namanya, em, Bapak Ibu cukup bisa terjangkau lah ya, intinya semacam itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Ya, itu tentang apa namanya APC ya Bapak Ibu ya, Article Processing Charge gitu. Nah, setelah kemudian Bapak Ibu sudah memastikan bahwa nomor satu, oh ternyata artikel saya termasuk ke dalam fokus dan skopnya jurnal ini, centang. Oke. Yang kedua, kemudian artikel saya mampu membayar atau setidaknya sudah sesuai dalam range harga saya buat centang gitu ya. Ini yang nomor tiga yang paling penting adalah Bapak Ibu harus mendownload jurnal template. Gini. Setiap jurnal punya template-nya sendiri-sendiri. Ini template. Ini juga ada template-nya mestinya. Bu, tapi template berarti. Ada nggak ya ini ya? Mestinya ada sih, tapi ya websitenya kadang agak berbeda gitu ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Ini ada dua nih, Mbak contoh. Nah, dan ini punyanya Medcom, dan ini punyanya dari Jurnal Kajian Komunikasi punya Unpad. Penting sekali Bapak Ibu mengumpulkan atau melakukan submisi jurnal harus gitu ya, sesuai dengan template yang diinginkan oleh jurnal. Karena saya pribadi, ketika kemudian artikel yang masuk itu tidak sesuai dengan template, saya langsung keluarkan sebagus apapun artikelnya. Karena apa? Itu sangat membebani dari editor. Karena saya harus kemudian tuh mengubah gaya selingkung, saya harus mengubah apa namanya itu format dan lain sebagainya. Itu sangat memakan waktu. Oleh karena itu pasti langsung di reject gitu. Jadi pastikan Bapak Ibu memenuhi gitu ya, memenuhi semuanya. Jadi misalnya nih, saya mau memasukkan ke kajian komunikasi, maka judulnya harus menyesuaikan ini. 12 apa maksimal 12 kata, Times New Roman dan lain sebagainya. Penulisnya siapa saja? Terus kemudian misalnya Bu Titik, saya, Mbak Rani, atau terus kemudian Mbak Mita gitu ya. Maka ya dikasih no angka, terus kemudian apa? Kalau misalnya cuma sama, ya berarti fakulti departemennya sama gitu. 1, 2, 3, 4 gitu dikasih di bagian atas. Dimasukkan kapan? Yang revisinya itu nanti ini akan diisi sendiri oleh itu. Dan lain sebagainya. Nah, yang penting itu jangan Bapak Ibu abstrak gitu ya. Itu sekarang harus ada model seperti ini. Backgroundnya seperti apa, jadi clear. Jumlah katanya juga harus clear. Metode risetnya harus clear. Results and discussion. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan ini harus dipenuhi betul gitu ya. Di jurnal Medcon pun juga sama Bapak Ibu. Untuk menulis apa, membuat tabel pun juga sama gitu. Jadi akan sangat sering sekali misalnya artikel yang masuk itu kemudian tidak lolos ya karena kemudian tidak sesuai template. Lah, eh, mohon maaf saja yang masuk itu udah begitu banyak Bapak Ibu. Maka kami akan mencari umum ya, itu akan mencari cara untuk kemudian menggugurkan. Gitu ya. Ketika kemudian ada sesuatu yang tidak cocok ya sudah kami gugurkan gitu. Oleh karena itu jangan sampai Anda digugurkan dalam bentuk hal-hal yang sifatnya itu teknis seperti ini gitu ya. Maka harus benar-benar diikuti sejelimet apapun ininya ya. Misalnya kayak yang punyanya JKK terbaru ini harus loh Bapak Ibu ini please read this introduction before writing the author statement section gitu ya. Jadi misalnya itu sekarang itu modelnya harus seperti ini. Jadi ini penting ini. Ini saya belum melengkapi ya, tapi habis ini saya akan melengkapi punya Medcom juga. Jadi artikel yang ditulis itu harus clear sekarang itu apa yang dilakukan oleh masing-masing penulis. Gitu. Conceptualization saja itu punyanya siapa, yang bikin siapa Bu Titik gitu misalnya.
Titik Puji Rahayu N Angga, metodologi Rani gitu udah clear. Biar tahu Bapak Ibu gitu. Jangan ini untuk menghindari misalnya gini, Bapak Ibu bikin artikel, terus kemudian itu artikelnya itu tiba-tiba dosen Anda gitu ya, mungkin nggak dikomunikasi gitu ya, saya juga kurang paham. Tapi misalnya ada dosen Anda terus kemudian tiba-tiba minta nyantol itu kan sebuah hal yang secara etikal itu kan apa namanya itu kan apa nggak boleh gitu ya, secara etis itu kan tidak boleh gitu, dilarang dalam dunia akademik gitu ya. Oleh karena itu maka sekarang tuh menghindarinya adalah dengan sistem seperti ini. Dan ini bukan saya yang bikin loh ya, ini ini adalah tren yang kemudian banyak digunakan untuk menghindari itu. Jadi apa fungsinya gitu misalnya. Misalnya saya dosen pembimbingnya jenengan, terus kemudian saya, ya aku lebokno, lah aku apa fungsiku gitu. Maka harus dijelaskan gitu. Dan harusnya berani bertanggung jawab gitu ya. Seharusnya kan kalau memang bekerja bersama, maka oh saya yang bikin latar belakang, berarti saya bikin konseptualisasi gitu misalnya. Saya yang menganalisis data gitu. Misalnya saya jadi coder gitu ya, bantunya dalam bentuk coder. Ya maka saya yang kemudian dalam bentuk data analisis gitu. Jadi mohon nanti juga diperhatikan. Kemudian penggunaan gambar, penggunaan tabel gitu. Ini sering gambar itu kalau tidak perlu jangan dimasukkan dalam artikel Bapak Ibu. Gitu ya. Karena ini bahkan gini, kalau Bapak Ibu itu membuat di artikel atau publish artikel internasional, gambar itu ada charge-nya per gambar. Gitu ya. Gambar itu buat apa? Kalau misalnya bisa dijelaskan dengan narasi, maka Anda harus mengganti gambar itu. Gitu. Tidak harus ada gambar, Bapak Ibu. Gitu. Ya kalau misalnya saya bilang sama anak kelas apa sama mahasiswa apa S1 itu gambar itu kan digunakan itu kan buat memperpanjang tulisan aja kan sebenarnya untuk kalau bahasa Jawanya itu biasanya gambas itu loh ya. Sebenarnya ketok dawa gitu tulisannya. Itu jangan sampai terjadi. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya ingatkan betul semuanya harus rapi termasuk misalnya daftar apa namanya tuh apa namanya bibliografi gitu ya. Bapak Ibu bisa belajar atau misalnya yang belum paham ya, untuk kemudian belajar caranya gimana untuk bikin apa namanya itu, untuk bikin eh, bibliografi yang cepat dengan menggunakan Zotero itu nanti ada di video saya yang satunya gitu. Jadi, oh, sebentar. Oke, saya lanjutkan. Itu soal penulisan. Nah, kemudian kita masuk Bapak Ibu di bagian apa namanya salah review, gitu ya. Mana ya? Oh, ini saya balikkan lagi. Situ. Situ. Nah, review Bapak Ibu itu bentar. Review itu dilakukan oleh para reviewer. Biasanya dalam bentuk blind review. Apa sih blind review itu? Blind review itu adalah kami para editor itu nanti ketika ada artikel masuk Bapak Ibu itu semua informasi yang Anda tuliskan di situ kami hapus. Jadi misalnya yang masukkan Mister X gitu, misalnya namanya Mbak Nabila gitu, terus siapalah gitu ya, misalnya Mbak Nabila. Ya, itu mungkin nama Nabila akan dihapus, nama kampusnya akan dihapus, sehingga kemudian kami sampaikan kepada reviewer itu sudah dalam bentuk murni artikel saja, sehingga untuk memastikan tidak ada bias, tidak ada condong, tidak ada pembelaan, dan bisa dilakukan bentuk review secara objektif. Intinya semacam itu. Reviewnya yang dilakukan berdasarkan apa? Kalau di Departemen apa di Medcom itu lewat dua cara, dua tahap. Yang tahap pertama itu yang sifatnya teknis. Saya akan melihat nomor satu dulu, artikel ini sesuai skop atau tidak. Misalnya yang dituliskan itu adalah literatur review, otomatis saya coret. Kemudian kok di bagian metode nggak jelas ini pakai menggunakan riset ini metodenya menggunakan apa gitu ya. Nggak ada apakah ini pokok dia mau pakai apa namanya semiotik kah, kemudian mau pakai eh, mau pakai apa itu nggak clear gitu ya. Maka itu otomatis langsung saya ini kan ya, langsung saya gugurkan. Setelah itu kemudian yang paling penting Turnitin. Turnitin per artikel ilmiah Bapak Ibu batasnya 20%. 20%.
Ketika kemudian sudah melewati batas itu sudah langsung otomatis digugurkan. Itu. Tidak peduli apa kemudian nanti Bapak Ibu akan kemudian mengirim, loh ini sudah, saya menturnitin, kemudian ya, nggak peduli. Artikelnya berdasarkan dari editor itu berdasarkan turnitin yang kemudian dimiliki oleh itu dan kelihatan gitu ya. Jadi tolong kemudian ini juga sering ya gitu. Apa namanya sudah pernah dipublikasi di mana kemudian dikumpulkan di sini gitu ya dan lain sebagainya. Jadi tulisannya sudah pernah dipublikasi dalam bentuk apa di internet, ya otomatis ketika diturnitin angkanya tinggi gitu. Dan kami akan selalu menturnitin semua artikel yang masuk. Tidak peduli kemudian itu em, kualitasnya sangat bagus atau tidak. Ketika kemudian sudah batas itu tidak memenuhi, itu akan otomatis kami gugurkan. Karena eh, apa plagiarisme di dalam jurnal itu adalah hal yang kemudian sangat-sangat dihindari, Bapak. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kemudian kami cek lagi tentu saja adalah jumlah kata, itu juga penting. Pastikan Bapak Ibu jumlah katanya itu sudah memenuhi. Kalau misalnya di jurnal Medcom itu 6.000 sampai 8.000. Ada lagi yang kemudian yang lainnya itu mungkin 4.000 sampai 6.000. Tapi paling umum 6.000 sampai 8.000. Ada yang misalnya sampai 8.000 sampai 10.000. Nah, itu harus dipenuhi Bapak Ibu. Jangan sampai kurang. Artikelnya kayak kelihatan udah banyak, udah 4.500 gitu ya. Terus kemudian dikirimkan. Nah, padahal kemudian di jurnalnya yang dituju itu ternyata minimal 6.000 ya. Pasti gugur. Pasti gugur gitu. Makanya oleh karena itu maka tolong dipastikan betul gitu ya, apakah kemudian itu sudah memenuhi jumlah katanya atau tidak. Kurang lebih seperti itu. Tuh. Em, itu terus kemudian itu adalah hal-hal yang sifatnya teknis ya. Jadi scope, terus kemudian turnitin, kemudian jumlah kata, terus kemudian metode yang digunakan itu memenuhi standar atau tidak gitu ya. Jadi em, kalau pernah ada juga yang mengirim ke kami ke jurnal Medcom itu kemudian metodenya itu sangat sastra Bapak Ibu. Itu tidak sesuai dengan fokus dan scope kami di bidang komunikasi otomatis. Walaupun risetnya sangat sangat bagus, kalau menurut saya ya, karena gitu riset, tapi itu risetnya riset sastra. Oleh karena itu maka ya kami tolak dan kami arahkan ke jurnal yang lebih cocok. Gitu. Ada juga sekarang tren itu tugas mahasiswa disuruh bikin makalah berkelompok gitu sudah kelihatan banyak nama dosennya dicantolkan di situ terus kemudian dikirim di banyak jurnal. Itu cukup membuat kami waspada. Itu ya karena ya ya itulah tadi lah itu. Biasanya tentu saja gugur gitu ya. Itu kurang lebih seperti itu. Tuh. Jadi eh, proses review yang dilakukan itu seperti itu sehingga Bapak Ibu kalau misalnya itu ditolak gitu ya, ya mesti kebanyakan karena hal-hal yang sifatnya teknis. Dipastikan jangan sampai tersandung hal-hal yang teknis. Kalaupun memang harus gugur, itu harus dari substansi Bapak Ibu, gitu loh. Kalau dari substansi itu berarti Bapak Ibu kalau geser ke jurnal lain itu ada kemungkinan diterima. Tapi kalau misalnya dari teknis saja sudah gagal, masukkan ke jurnal yang lain, ya otomatis seringkali ya tidak diterima. Ya, turnitinnya di sini 25%, masa di tempat lain juga jadi berubah jadi 19 atau jadi 18 kan nggak mungkin gitu. Oleh karena itu maka kalau misalnya walaupun harus misalnya tidak terima, misalnya di jurnal Cinta 2, ya ternyata substansinya tidak sesuai, ya mungkin kalau geser ke jurnal yang lebih apa di bawahnya gitu mungkin insya Allah bisa tembus gitu. Sering seperti itu gitu. Walaupun memang ini saya ingatkan betul proses jurnal itu lama itu betul Bapak Ibu. Karena memang prosesnya panjang. Kami yang menerima itu kan harus kemudian ngecek satu-satu. Kemudian mereview satu-satu. Memastikan bahwa kualitasnya udah betul. Kemudian kami harus melakukan reworking lagi kadang untuk dalam bentuk formatnya. Dan lain sebagainya. Ya panjang gitu ya. Maka dari itu saya mengingatkan mohon kawan-kawan yang ini di magister gitu ya. Jangan mepet kalau mau lulus gitu loh. Kesalahan bagaimanapun kalau menurut saya di yang jenengan gitu ya. Karena dari awal tidak mempersiapkan diri gitu ya, untuk tidak membuat riset sendiri. Jadi kalau misalnya Anda mau mengirimkan itu di tahun ini, Anda punya ekspektasi paling cepat ya tahun depan. Sudahlah, tidak mungkin. Sudah sangat tidak mungkin karena kalau dalam bentuk keberuntungan ya, kalau dalam sebuah bentuk keberuntungan gitu ya mungkin mungkin saja gitu. Tapi karena jumlah yang kemudian memasukkan ke jurnal itu ada begitu banyak Bapak Ibu. Bahkan jurnal-jurnal kecil itu juga kewalahan. Orang menulis jurnal itu sudah artikel jurnal itu sudah sangat banyak gitu ya, terutama di Indonesia gitu ya.
karena untuk kebutuhan untuk BKD dan lain sebagainya. Belum lagi yang S2 untuk magister. Oleh karena itu, Bapak itu harus punya serep, ya. Jangan cuma menulis satu, menunggu ini mau diterbitkan kapan. Apalagi bertanya, Bapak ini bisa nggak saya dapat LOA? LOA hanya bisa diberikan kalau Bapak Ibu itu lolos review. Bukan masukkan kemudian dapat LOA. Anda bisa dapat seperti itu, bisa Bapak Ibu. Tapi Anda masukkan ke jurnal predator yang bayar itu loh. Gitu. Tapi yo mosok lulusan UNER lah yo standar masa ya predator. Tapi ya monggo saja lah gitu. Tapi kalau misalnya kami dari pihak apa Departemen Komunikasi Oner itu kan di luar etik ya, di etik yang kami pegang gitu. Ya kalau misalnya apa namanya prosesnya panjang ya memang betul gitu, memang habis sekitar setahun ya seperti itu untuk kemudian bisa terbit. Itu dan itu sangat wajar. Jadi mohon dipertimbangkan baik-baik. Maka kalau misalnya saya bilang itu mahasiswa yang mau masuk S2, kamu jauh-jauh itu harus tahun pertamamu kamu harus bikin artikel. Tahun pertamamu, semester pertamamu kalau bisa kamu harus bikin artikel. Dan kemudian segera disubmisi gitu. Sehingga kemudian di bagian akhir ketika lulus itu sudah langsung ada persyaratan itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, Bapak Ibu, itu adalah tentang jurnal nasional, kurang lebih gitu ya. Untuk kemudian Anda mau melakukan submisi, jumlahnya gampang. Anda kemudian tinggal harus register saja gitu ya. Register, memasukkan nama dan lain sebagainya. Kemudian register, kalau misalnya sudah nanti ada tulisan untuk submission gitu. Gampang sekali. Gitu. Nah, nanti em, prosesnya nanti Anda akan dihubungi lewat via email gitu ya. Ketika kemudian Anda diterima atau tidak, tapi waktunya memang panjang. Kurang lebih seperti itu. Tuh. Em, ini sedikit saja, ini sebenarnya tambahan, Bapak Ibu. Saya ingin menunjukkan saja bagaimana untuk membuat apa nama mengerti posisi diri gitu ya. Jadi em, Bapak Ibu yang kemudian ingin tertarik, misalnya ingin mencoba, misalnya kayak kemarin Mbak Mita itu ya itu luar biasa, dia bisa publish secara mandiri di jurnal Scopus Q2 itu, Q2 itu elit sekali itu ya di. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin memasukkan ke jurnal internasional gitu ya, biasanya kalau di Indonesia itu kan yang kemudian dijadikan standar itu kan Scopus gitu. Scopus itu ya ekuivalen dengan Sinta gitu ya, tapi global. Jadi Scopus itu untuk kemudian itu membuat semacam perankingan Scopus 1, 2, 3, 4, misalnya Q1 itu berarti kuartil 1, kuartil 2 sampai kuartil 4 yang paling bawah. Kuartil ini itu untuk menentukan kualitas dari jurnal. Jadi kalau misalnya memasukkan jurnal yang key itu paling bawah Q4 itu diakui itu di Indonesia. Yang paling elit Q1. Q1 itu udah jurnal yang misalnya kayak Nature gitu ya atau yang kemudian sudah eh, American Political Communication. Jadi yang kemudian yang publish di situ itu orang-orang yang Bapak Ibu sekalian itu namanya dijadikan panduan untuk eh, buku-buku pegangan komunikasi gitu ya kayak Little John dan lain sebagainya itu nulisnya di Q1. Nah, biasanya bagaimana cara mencarinya Bapak Ibu? Ya, tentu saja Anda bisa membuka Skimago gitu ya di sini. Kemudian Anda bisa mencari nanti jurnalnya seperti apa. Jurnal rank, dipilih jurnal rank, terus kemudian Anda mau mencari em, jurnal apa? Communication ada nggak ya? Media and communication gitu mungkin. Nah, ini communication. Nah, wah itu sudah ada tuh kelihatan. Communication Methods and Measure dan ini adalah jurnal-jurnal elit Bapak Ibu gitu. Q1. Wah, apa Mas angka-angka ini gitu ya? Ini adalah data yang menunjukkan prestasi pencapaian yang dilakukan jurnal itu. H-index itu akan menunjukkan tentang sejauh mana pengaruh ya influence yang diberikan oleh artikel-artikel. Nah, disitasi berapa orang. Terus semakin banyak maka H-indeksnya semakin tinggi. Itu berapa sites-nya dan lain sebagainya. Nah, ini kalau ada tanda semacam ini adalah open access. Artinya apa? Semua artikel yang kemudian ditaruh di sana itu free, Bapak Ibu. Tapi ini computational linguistic, jadi bukan communication gitu ya. Political communication, communication research, dan lain sebagainya. Kita lihat misalnya political communication. Buka, close. Nah, kurang lebih sama dengan Sinta gitu ya. Jadi indeksnya 105 tinggi banget. Ini publishernya adalah Taylor and Francis. Bapak Ibu misalnya pengen aku pede nih hasil risetku
mesti tumbuh lah gitu misalnya. Silakan saja datang ke homepage-nya. Nah, ini gitu. Kalau mau apa submit an artikel, cek ini aja. Kemudian ngikuti prosesnya seperti itu. Seperti itulah kurang lebih Bapak Ibu gitu ya. Em, apa namanya kalau mau melihat, jadi kalau misalnya Anda mau melihat, kan tergantung topik ya, Bapak Ibu tentang apa. Misalnya kalau saya gitu, misalnya nanti tentang video game rank, ya video game ya nanti cari video game tentang media populer gitu dan lain sebagainya. Ini silakan bisa dilihat dan disesuaikan mana yang. Nah, untuk jurnal-jurnal di apa Ki ini biasanya kalau Ki 1 sama Ki 2 itu malah itu kebalikannya jurnal Indonesia. Kalau misalnya di Indonesia Sinta 1, 2, 3 itu kan bayar Bapak Ibu, ya 1.700.000, 2 juta gitu ya. Tapi kalau di Ki 1 sampai Ki 2 itu biasanya gratis, gratis tis-tis. Tapi untuk masuknya itu sulit banget. Itu kadang untuk proses revisinya saja itu sampai setahun gitu. Monggo ditanyakan ke Prof Ida gitu ya yang sudah kenyang gitu dengan pengalaman itu gitu. Tapi ya tentu saja Anda bisa menulis di sana maka secara reputasi akademik itu Anda akan meroket gitu. Dan memang memang sulit gitu ya karena ada standar riset yang uh, cukup tinggi terus kemudian juga uh, terutama yang paling susah itu sebenarnya mungkin untuk mencari proofreading ya Bapak Ibu ya karena kan untuk proofread itu kecuali memang Bapak Ibu em, apa namanya fluently in academic English gitu ya. Jadi wis enak wis pokoknya. Cuma yang enggak kan ya harus pakai jasa proofreader tersumpah dan lain sebagainya. Itu yang kemudian membayar bisa cukup mahal. Kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk jurnal. Jadi saya harapkan mungkin bisa membantu. eh, saya sampaikan ini agar kemudian Bapak Ibu bisa mungkin dengan mudah em, apa prosesnya untuk pembuatan dan publikasi jurnal. Saya harapkan juga nanti Anda bisa banyak menghasilkan karya gitu ya. Eh, baik itu nanti akan membantu apa namanya reputasi kami di Departemen Komunikasi gitu ya dan juga untuk mempermudah sendiri Bapak Ibu untuk menjadi melanjutkan karir kemanapun Anda inginkan intinya semacam itu. Oke terima kasih Bapak Ibu sampai berjumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.